Selamat datang di Bijak News, Kamis 4 September 2025 bersama saya Bel. Informasi pertama, mantan Sekretaris BUMN Said Didu menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani gagal menjaga konsistensi dan justru membebani rakyat lewat kebijakan utang dan pajak. Ia menilai Sri Mulyani berubah sikap sesuai rezim, mengkritik utang saat Soeharto, berbangga sebagai pelunas utang di era SBY, lalu memuji Jokowi ketika menambah utang. Saat ini dia bangga sebagai pemeras rakyat lewat pajak akibat utang. Jangan merasa monopoli kebenaran, tegasnya. Said menyoroti dampak langsung utang terhadap subsidi dan harga kebutuhan pokok, misalnya cabai, beras, dan telur naik karena subsidi BBM dan pupuk dikurangi demi membayar cicilan utang. Ia juga menyoroti instrumen surat utang negara (SUN) SAN dengan bunga 6 hingga 7% yang menurutnya hanya menguntungkan konglomerat sementara rakyat kecil menanggung selisihnya. Itu dosa jariah, uang rakyat miskin dipakai memperkaya orang kaya, ujarnya. Said Didu menekankan peran duet Sri Mulyani dan Mulyono dalam pengelolaan utang Indonesia lebih dari 20 tahun yang menurutnya memperburuk beban rakyat dan memperkaya segelintir orang. Duet Mulyani dan Mulyono ini membuat total utang naik drastis dari 2.609 triliun sebelum 2014 menjadi lebih dari 22.000 triliun rupiah. Semua instrumen seperti SAN bunganya tinggi 6 hingga 7% menguntungkan orang kaya sementara rakyat miskin menanggung selisihnya, tegasnya. Ia menyoroti pajak yang semakin membebani rakyat kecil dan menyarankan reformasi total pengelolaan utang termasuk menurunkan bunga SAN dan transparansi penuh penggunaan utang. Said memperingatkan sentral persoalan bangsa ini adalah utang. Jika dibiarkan rakyat makin menderita dan NKRI harga mati bisa berubah jadi harga pati. Informasi kesehatan, kopi hitam menaikkan metabolisme 13% dan menekan nafsu makan. Teh hitam dengan kafein dan tiflevin bantu membakar lemak dan menyehatkan usus. Menurut Times of India, kopi efektif untuk pembakaran cepat sementara teh memberi manfaat tambahan tergantung kebutuhan tubuh. Informasi Hankam, Kodam 17 Cendrawasih melakukan patroli di Jayapura guna menjaga stabilitas. Kapendam Kolonel Infantri Chandra Kurniawan menyebut langkah ini agar warga merasa aman. Sementara masyarakat menilai kehadiran TNI memperkuat citra Papua tanah damai. Rabu 3 September. Informasi luar negeri, Bulgaria menuding Rusia mengacaukan GPS pesawat Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, namun pesawat tetap mendarat selamat meski pilot terpaksa beralih ke peta kertas. Rabu 3 September. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.